Selamat sore, perkenalkan nama saya Bapak Rafiq. Saya adalah pemandu wisata yang ada di Kota Lama Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai wayang suket. Yang saya pegang ini adalah wayang suket. Wayang suket ini adalah mainan tradisional anak-anak dari seputar Jawa Tengah. Dan mainan ini menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Yang saya pegang ini menggunakan bahan rumput mindong yang biasa tumbuh di rawa. Dan ini juga ada yang menggunakan jerami padi. Ini adalah Dewi Sri. Dan dari wayang suket ini juga bisa memiliki filosofi tersendiri. Dan ini saya akan menjelaskan filosofi yang ada di dalam wayang suket. Wayang suket ini proses pembuatannya dari kepala. Dan kepala ini menggunakan 6 batang. 6 batang ini mewakili 6 arah. Jadi arah itu ada 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Dan ini ada hubungannya sama kepala. Jadi proses kelahiran manusia ataupun makhluk hidup itu selalu dari kepala. Dan pada saat makhluk itu lahir, itu sudah diberi satu rezeki. Rezeki itu dari atas. Rezeki yang di atas ini hubungannya sama udara. Jadi proses kelahiran manusia itu rezeki pertama yang diterima adalah udara yang ada hubungannya sama pernapasan. Terus rezeki yang kedua adalah apa yang ada di bawah, yaitu air, mineral ataupun umbi-umbian. Terus rezeki yang ketiga adalah sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada hubungannya sama keluarga ataupun orang tua yang merawat kita pada saat kita baru lahir. Terus rezeki yang keempat adalah sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah, jadi pada saat nanti kita dewasa, kita pasti memiliki teman. Dan rezeki yang kelima itu di belakang. Belakang ini ada hubungannya sama segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Jadi imbal baliknya itu pasti bisa kita rasakan. Dan ini adalah rezeki yang ada di belakang. Dan yang terakhir adalah rezeki yang ada di depan. Rezeki yang ada di depan ini adalah segala sesuatu yang sudah kita pikirkan, kita rencanakan, dan ini bisa menjadi rezeki untuk kita. Terus dari sini kita turun ke leher. Leher ini dibagi menjadi 3. 3 ini ada hubungannya sama pikiran, perasaan, dan kemauan manusia. Terus ini ada bahu. Di bahu ini, bahunya biasanya menggunakan 3 batang. 3 batang ini bisa mewakili 3 hal kecil yang bisa kita lakukan. 3 hal kecil yang ada di pundak kita. Kalau di sini saya menjelaskan bahwa 3 hal kecil itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua adalah kita tidak boleh menangkap ataupun membunuh binatang liar. Ini ada hubungannya sama ekosistem yang ada di alam semesta. Terus yang ketiga adalah kita tidak boleh merusak hutan. Jadi pada dasarnya bagaimanapun perusakan hutan itu pasti akan merugikan manusia. Jadi seperti hutan yang dibakar dan dijadikan kebun kelapa sawit, ini tidak akan bisa menggantikan fungsi hutan sebenarnya. Dan apabila hutan ini rusak, ekosistem yang ada di situ juga akan rusak. Dan kalau kita bisa melakukan 3 hal kecil ini, saya yakin bahwa alam semesta ini akan ramah kepada kita. Pertama tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh menangkap ataupun membunuh binatang liar. Yang ketiga, tidak boleh merusak hutan. Dan ini kita turun ke bawah. Ini di bawah ini ada pantat. Pantat ini bisa menggunakan 5 sampai 6. Dan ini adalah mewakili sesuatu yang dimiliki manusia yang hubungannya sama panca indera. Jadi indera itu ada indera penglihatan, penciuman, pendengar, perasa, dan peraba. Dan sebenarnya manusia itu juga memiliki intuisi yang sangat luar biasa lagi. Ini yang keenam. Yang keenam adalah intuisi. Jadi perasaan dari 5 panca indera ini kalau dijadikan satu akan menjadi intuisi.
intuisi ini ada hubungannya sama kebudayaan, kesenian. Kalau kita mundur ke belakang, kita bisa melihat nenek moyang kita, bagaimana nenek moyang kita itu membuat Candi Borobudur dan Candi Prambanan, dan ini bisa menunjukkan bahwa intuisi nenek moyang kita sangat luar biasa. Jadi nenek moyang kita bukan hanya menggunakan 5 panca indera, karena sebenarnya orang Jawa itu memiliki 5 panca indera, dan ini yang saya akan jelaskan kepada generasi berikutnya bahwa manusia itu sebenarnya memiliki 6 panca indera, dari mulai penglihatan, pendengar, pencium, perasa, dan peraba. Yang terakhir adalah intuisi yang ada hubungannya sama kebudayaan, kesenian, dan segala sesuatu yang bisa kita ciptakan. Terus dari sini ini biasanya 5 batang atau 6 batang ini kita ikat, dan terus kita ikat lagi turun ke bawah, dan semua ini menggunakan 16 batang. 16 batang itu mewakili tadi 6 adalah 6 panca indera, dan satunya itu adalah satu keseluruhan manusia utuh. Dan kenapa wayang suket ini menggunakan 16 batang? Sebagai satu adalah utuhnya manusia yang terdiri dari 6 panca indera. Dan sebenarnya kalau ini bisa diterapkan kepada manusia belajar ini, filosofi yang ada di wayang suket ini, saya yakin bahwa manusia akan menjadi makhluk yang lebih baik. Terima kasih. Selamat sore.